Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amelia dengan NPM 1986000190. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pentingnya metode penelitian kuantitatif dalam penelitian psikologi. Juga menjelaskan materi mengenai penyusunan instrumen penelitian. Nah, sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah ini, yaitu kepada Ibu Farida Hanum Siregar, SPSI MPSI Psikolog, yang telah memberikan tugas ini kepada saya. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita akan ke materi yang pertama, yaitu tentang pentingnya metode penelitian kuantitatif terhadap penelitian psikologi. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih itu metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang dilandaskan pada filsafat positivisme, yang mana digunakan untuk meneliti sebuah populasi ataupun sampel tertentu yang pengumpulan datanya menggunakan instrumen penelitian serta analisis data yang bersifat kuantitatif atau statistik, yang bertujuan untuk menguji suatu hipotesis yang telah ditentukan. Penelitian kuantitatif dalam ilmu psikologi adalah suatu penelitian yang dilakukan atau dilaksanakan yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena psikologi secara kuantitatif melalui pengukuran-pengukuran. Nah, dalam penelitian psikologi sendiri tentunya sangat membutuhkan yang namanya pengolahan data, menganalisa, kemudian statistika, dan banyak metode penelitian kuantitatif yang lainnya. Maka dari itu, peran dari metode penelitian kuantitatif sangat penting dalam penelitian psikologi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu penyusunan instrumen penelitian. Yang pertama yaitu ada pengertian instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian adalah semua alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, serta menyelidiki semua permasalahan yang ada dalam penelitian. Nah, instrumen penelitian juga dapat diartikan sebagai alat untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisa, serta menyajikan data secara sistematis serta objektif yang bertujuan untuk memecahkan suatu persoalan serta menguji suatu hipotesis yang ada dalam penelitian. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam penyusunan instrumen penelitian. Nah, menurut Iskandar 2008, ada 6 langkah dalam penyusunan instrumen penelitian. Yang pertama yaitu mengidentifikasikan variabel-variabel yang ingin diteliti. Yang kedua, menjabarkan variabel-variabel tersebut menjadi dimensi-dimensi. Yang ketiga, mencari indikator dari setiap dimensi. Yang keempat adalah mendeskripsikan kisi-kisi dari instrumen. Yang kelima, merumuskan item-item dari pertanyaan ataupun pernyataan instrumen. Dan yang keenam adalah petunjuk pengisian instrumen. Nah, selanjutnya adalah validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Nah, semua instrumen penelitian, baik itu yang tes maupun non-tes, harus memiliki dua syarat, yaitu valid dan reliable. Valid berarti instrumen tersebut harus akurat dalam mengukur objek yang harus diukur. Kemudian, reliable adalah di mana hasil pengukuran tersebut harus tetap konsisten dari waktu ke waktu. Selanjutnya yaitu jenis-jenis instrumen penelitian. Yang pertama yaitu ada tes. Tes adalah instrumen ataupun alat yang digunakan untuk mengukur kemampuan subjek penelitian dengan cara pengukuran. Misalnya, untuk mengukur kemampuan subjek penelitian mengenai penguasaan suatu materi, maka akan digunakan tes tertulis ataupun berupa soal mengenai materi pembelajaran tersebut. Yang kedua yaitu skala pengukuran psikologi. Nah, skala pengukuran psikologi adalah instrumen atau alat yang berisikan serangkaian soal-soal pertanyaan ataupun pernyataan yang harus diisi oleh responden sesuai dengan petunjuk pengisiannya. Nah, skala pengukuran psikologi ini bisa mengumpulkan data dari sejumlah responden ataupun sumber data yang jumlahnya cukup besar. Selanjutnya yang ketiga yaitu wawancara. Interview ataupun wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berdialog, baik itu secara langsung ataupun tatap muka, maupun jarak jauh ataupun menggunakan saluran media lainnya, seperti telepon ataupun media komunikasi yang lainnya. Yang keempat yaitu observasi. Menurut Sanjaya pada 2015, observasi adalah teknik pengumpulan data yang mana dilakukan
pengamatan secara langsung ataupun tidak terhadap hal-hal yang ingin diteliti. Dan kemudian hasilnya akan dicatat pada alat observasi. Nah, hal-hal yang biasanya diteliti dalam observasi yaitu gejala-gejala, tingkah laku, benda hidup maupun benda mati yang ingin sedang diteliti. Nah, itu dia tadi semua materi yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi saya dan teman-teman semuanya. Saya akhiri video ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.